Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama kami Triwede Channel. Gimana kabar semuanya? Sehat ya? Oke, salam sejahtera, salam kebaikan, salam kebajikan buat kita semua. Masih di moto dan prinsip yang sama. Happy-nya diri ini bisa berbagi, meski nggak seberapa, semoga bisa bermanfaat untuk sesama. Oke, sesuai janji kami, ini adalah pembahasan soal-soal latihan PAS matematika untuk anak-anakku, untuk adik-adikku yang ada di kelas 12 SMK dan program kesetaraan paket C kelas 12 ya. Oke, kita mulai aja ya. Oke, siap? Oke, siap ya. Bismillah. Nomor 1, berdasarkan tabel di bawah ini, carilah modusnya. Modus itu artinya nilai angka yang sering muncul. Kita perhatikan tabelnya nih ya. Ini misalnya nilai apa ya? Nilai matematika lah ya. 50 sampai 54 itu frekuensinya ada 5 anak ya. Terus selanjutnya perhatikan tabel ini. Maka dari frekuensi yang paling besar adalah ada di baris ketiga, yaitu frekuensi 12 ya. Berarti tebakan perkiraan modus itu akan ada di sini ya, dengan catatan modus adalah nilai yang sering muncul, maka ada di baris ketiga ya. Ini baru perkiraan, makanya kita cari bersama-sama ya. Ada di angka kisaran berapa. Oke, rumus modus MO kita singkat adalah TB ditambah D1 per atau dibagi D1 tambah D2 kali P. Apa itu TB? Di part ke-1 ya, pembahasan yang lalu sudah kita bahas ya. TB adalah titik bawah ya. Terus D1 itu selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya ya. Oke ya. Titik bawahnya di mana? Nah, kita kembali ke tabel ini nih. Ini 12 berarti di baris ketiga ya. Maka titik bawahnya adalah pada nilai yang 60 ini rumusnya, titik bagian bawah, titik bawah, titik atas ya. Titik bawah kelas ini dikurangi setengah ya. 60 kurangi setengah 59,5 ya, bisa ya. Jadi pertama untuk menentukan titik bawah, Anda harus menentukan nilai yang sering muncul itu ada di baris ketiga ini. Maka kita ambil yang 60 dikurangi setengah 59,5. Terus selisih ya. Selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya itu D1. Jadi itu yang ini, yang mana ya? Yang ini nih, ini namanya D1 ya. Ini ke sini D1 ya, ini ke sini D2 ya. Kita tulis ini D1 ya, yang ini bawahnya adalah D2 ya. Jadi D1 nya selisihnya berarti 12 dikurang 10, D1 nya adalah berapa? 2. Yang D2 nya 12 dikurangi 8 adalah 4 ya. Bisa ya. D1 selisih frekuensi modus dengan frekuensi di atasnya atau sebelumnya. D2 selisih frekuensi modus dengan frekuensi di bawahnya atau setelah modus ya. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Oke. Hapus dulu. Terus sudah diketahui panjang kelas ya. Panjang kelas itu banyaknya angka ya. Ini panjang kelas 50, 51 sampai 54 itu ada 5 angka ya. Maka masukin ke rumus-rumusnya. 59,5 ditambah ini D1, D2, 2 tambah 4 6 ya. Berarti 2 per 6 kali 5 ketemunya 1,67 ya. Seperti di pembahasan part pertama, kami sarankan apabila menemukan operasi matematika seperti ini, Anda selesaikan dari belakang dulu ya, baru ke depan. Ini selesaikan dulu, ketemunya 2 per 6 kali 5 1,67 baru ditambah titik bawahnya 59,5. Ketemunya modusnya adalah 61,17. Kita cek, bisa kita cek ya. 61,17 ada di mana? Di sini ya. 60 sampai 64. Jadi modus yang sering muncul adalah 61,17 ya. Jadi benar. Jadi antara dinilai ini paling kecilnya 60, paling besarnya 64 ya, ketemu 61,17 ya. Jadi kalau modusnya Anda sampai 59, 56 berarti ada salah perhitungan, atau lebih dari 64 misalnya 67, 65 berarti Anda salah
menghitungnya. Oke ya, jelas tentang modus nilai yang sering muncul. Nomor 2. Berdasarkan tabel di bawah ini, carilah kuartil 1 atau kuartil bawahnya ya. Ini ada berat badan ya, misalnya di suatu sekolah dasar ya. Ini berat badannya seperti ini, yang 10 sampai 14 kg, ada 6 anak, 30 sampai 34 ada 3 anak. Anda disuruh mencari kuartil ke-1 ya. Kuartil itu ada 3. Kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil 2 kita kenal dengan median, kuartil 3 yaitu kuartil atas ya. Rumus kuartil 1 adalah apa rumusnya? TB sama dengan 1/4 N dikurangi FSK, frekuensi sebelum frekuensi kuartil ke-1, dibagi frekuensi kuartil ke-1-nya dikali P panjang kelas ya. Kita cari sama-sama angka-angka yang ada di sini ya, TB-nya berapa ya. Oke. Kuartil 1 pertama kita N ya, kita jumlahkan N itu adalah jumlah frekuensi. Ini jumlahkan semua, ketemunya 40. Karena di kuartil 1 berarti 1/4 N, kuartil 2 setengah N atau median, kuartil 3 3/4 N. Paham ya? Kuartil 1 ya atau kuartal bawah itu adalah rumusnya 1/4 N. 1/4-nya 10, 40 adalah 10. Oke. 10-nya udah kita ketahui tuh. Dari 10 ini kita bisa mencari TB ya, mencari titik bawahnya. Di mana nih kira-kira? Kuartil 1 ada di baris keberapa? Ini 6. 6 tambah 10 16. Berarti tersembunyi ada di antara 6 sampai 10 ini ya. Nah, karena ketemunya adalah 10. 6 7 8 9 10 ada di sini. Maka titik bawahnya Anda ambil yang ini nih, 15 dikurangi setengah yaitu 14,5 ya. Titik bawahnya. Ulangi lagi. Pertama dijumlahkan dulu frekuensi, ketemu 40. Oh, kuartil 1, kuartil bawah rumusnya 1/4 kali N. 1/4-nya 40, 10. Untuk apa 10 ini? Menentukan posisi letak di baris keberapa, menentukan TB-nya ya. Ini 6, terus ini 10, berarti kan 16. Berarti ada di sini baris kedua, angka 10-nya tersembunyi ya. Angka yang 10 ini tersembunyi, ini kebetulan aja sama-sama 10 ya. Ini tersembunyi. Oke, maka titik bawahnya 15 dikurangi setengah, 14,5. Oke, tahu ya. Sekarang frekuensi sebelum frekuensi kuartil ke-1, berarti frekuensinya tadi kan kuartil ke-1 udah diketahui tuh di baris kedua. Frekuensi sebelumnya berarti 6. Berarti FSK itu 6. Frekuensi kuartilnya FQ-nya adalah 10. Panjang kelasnya 10, 11, 12, 13, 14. Berarti sampai 14 ada 5 angka. Berarti udah diketahui semua. TB-nya 14,5, frekuensi sebelum frekuensi kuartil 6, frekuensi kuartil ke-1-nya 10, panjang kelas 5. Masukin ke rumus ini. TB sama dengan 1/4 N, tadi 10, FSK frekuensi sebelum kuartil 6 dibagi frekuensi kuartilnya 10 dikali panjang kelas 5. Maka diperolehlah 2 ya. 4 kali 5 ya, 10 kurangi 6, 4 kali 5 20 bagi 10 2 ya, ditambahkan berarti 16,5. Kita cek harus ada di sini ya, 16,5 benar ya. Jadi kuartil pertama ada di baris kedua, ketemu sebesar 16,5 ya. Paham ya? Oke, lanjut ke nomor 3. Kita masuk ke peluang. Pengurus sebuah organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan 2 orang bagian seksi akan mengadakan musyawarah dengan posisi duduk melingkar. Tentukan macam posisi duduk yang mungkin jika posisi duduk bebas. Jadi ada berapa macam, ada berapa jenis, ada berapa cara dari sekian orang ini pindah-pindah ya. Ada berapa cara nih mereka duduk dengan cara yang berbeda, posisi yang berbeda ya. Oke. Termasuk jenis permutasi siklis karena ada kata-kata posisi duduk melingkar. Rumus permutasi siklis P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Ini bacanya faktorial. N jumlahnya 5. 1, 2, 3 tambah 2, 5 ya, ada 5 orang. Berarti 5 kurangi 1, 4 faktorial. 4 faktorial artinya apa 4 faktorial? Jadi kalau ada istilah 4 faktorial
begini, itu artinya kita bahas lagi 4 terus kali 3 kali 2 kali 1 ya, itu artinya 4 faktorial. 12 kali 2 24 kali 1 24 cara. Jadi 5 orang ini apabila dia duduk melingkar terus berpindah-pindah akan ditemukan 24 cara mereka berbeda posisi duduk ya. Jadi misalnya A B C D E itu akan duduknya berbeda-beda ya. Oke. Kita lanjut nomor 4. Ali melakukan percobaan melempar sebuah koin sebanyak 500 kali. Kira-kira Ali akan mendapatkan angka sebanyak ya. Jadi Ali punya koin, dia dilempar sebanyak 500 kali. Ya, berapa sih peluang ketika sampai di lantai itu muncul angkanya? Itu namanya frekuensi harapan. Rumusnya Eva sama dengan N, banyaknya pelemparan, banyaknya kejadian dikali peluang. Peluangnya ya, satu koin udah pernah kita bahas di pertemuan pertama. Peluang satu buah koin berupa angka. Koinnya ada berapa angkanya? 1. Ada 2 sisi mata uang, jadi setengah ya, 1/2. Karena 15 kali pelemparan dikali 500. 500 kali setengah 250. Maka peluang Ali mendapatkan angka pada pelemparan koinnya sebanyak 500 kali itu adalah 250 kali ketika uang koinnya, logamnya itu jatuh ke lantai akan muncul berupa angka ya 250 kali. Oke, paham ya? Jadi frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian percobaan dikali peluang kejadian tersebut. Oke. Nomor 5. Sebuah kantong berisi 6 kelereng putih, 4 kelereng biru, dan 3 kelereng merah. Ya, banyak cara pengambilan 3 kelereng putih dari kantong tersebut ya. Ya. 3 kelereng putih. Ya. Jadi karena akan dipilih 3 kelereng dari 6 kelereng, maka gunakan kombinasi. Jadi kalau ada soal-soal seperti ini, itu adalah kombinasi ya. Oke. Jadi ada 6 ya. Ada 6 yang mau diambil 3 kelereng putih ya. Jadi pakai kombinasi, yaitu rumus kombinasi adalah C N. Ini rumus ini sebenarnya macam-macam ya. Bisa seperti ini, bisa kita tulis seperti ini. Misalnya N nya kecil, C terus R. Bisa. Ada yang nulis seperti ini, C dalam kurung N, R. Ya, bisa. Ada yang nulis seperti tadi, yaitu C terus N-nya di atas, ini N-nya di atas, R-nya di bawah ya. Jadi banyak caranya ya. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi N-nya berapa? 6 ya, jumlahnya 6, yang mau diambil 3 kelereng, berarti R-nya 3. Maka 6 faktorial dibagi 3 faktorial, R-nya 3 dalam kurung 6 kurangi 3, 3 faktorial. Maka diperolehlah 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, ini caranya begini ya. Ini 6 kurangi 3 kan 3 ya. Maka ini bisa dicoret. Coret, maaf. Oke, kita hapus dulu. Ini bisa kita coret, coret ya. Makanya yang tersisa adalah 5, 6 kali 5 kali 4 ya. Terus bawahnya 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Oke, ini 3 kali 2 kali 1 6. Ini 60 ya, 30 kali 4 ya. 120 dibagi 6, 20. Jadi banyak cara pengambilan kelereng yang berbeda. Yang warna putih tadi adalah ada 20 cara ya. Oke, jadi kembali lagi, kalau ada soal seperti ini Anda selesaikan dengan kombinasi ya. Oke. Jadi kalau ada sebuah kantong banyak cara pengambilan ya, itu pakai dengan kombinasi ya. Lanjut nomor 6. Ada satu kotak remi isinya 52 kartu. Diambil satu kartu.
peluang keambil kartu king. Nah, ya. Remi itu totalnya ada 52 kartu ya, kartu bridge atau remi ya. Untuk kartu king itu ada 4, berarti NA-nya 4. Ruang sampelnya total seluruh kartu 52. Berapa sih peluang keambil kartu kingnya? Maka peluang kejadian A sama dengan NA per NS. NA-nya 4, itemnya yang ditanyakan seluruhnya 52. Dibagi 4 sederhanakan 1/13. Jadi peluang terambilnya kartu king adalah 1/13. Paham ya? Sekali lagi, NA per NS. A itu item yang ditanyakan, S itu seluruhnya. Nomor 7. Dari seperangkat kartu bridge akan diambil kartu merah bernomor 10. Tentukan peluang terambilnya kartu merah bernomor 10. Ya. Kartu merah itu ada 2 ya di kartu remi bridge, berarti NA-nya 2. Ruang sampelnya ada 52. Maka peluang kejadian A seperti di atas tadi, NA per NS ya. NA-nya itemnya 2 dibagi 52 S lurahnya berarti 1/26. Oke ya. Lanjut nomor 8. Sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih dilempar bersamaan 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 10. Berjumlah 3 atau 10. NS-nya 36. Dari mana? Karena 2 dadu ya, merah dan putih. Oke, jadi 6 kali 6 ada 36. Kejadian mata dadu berjumlah 3 yaitu bisa 1 tambah 2, 2 tambah 1. Berjumlah 10 artinya dadu yang ke-1 6, dadu yang kedua 4 ya. 6 tambah 4, 5 tambah 5, 4 tambah 6. Jadi ketemunya 10. Berarti NB-nya ada 3. A dan B tidak memiliki satupun elemen yang sama, sehingga rumusnya tinggal dijumlahkan. Peluang kejadian A yaitu tadi berapa? 2/36 ditambah 3/36. Maka ketemunya 5/36 ya. Oke, ulang lagi ya. Ada 2 dadu merah dan putih dilempar bersamaan. Yang ditanyakan peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 ya dan 10. Jadi dadu dilemparkan ketika sampai ke lantai, mata dadunya itu berjumlah 2. Berarti kan bisa 1 tambah 2, 2 tambah 1 karena ada 2 dadu. Berjumlah 10 seperti ini. Maka peluang yang bermata dadu 3 ada 2, NA-nya, S-nya 36, 2/36. Yang berjumlah 10 ada 3 berarti 3/36. Maka peluang mata dadu berjumlah 3 atau 10 berapa? Tinggal dijumlahkan ya, yaitu 5/36. Tapi nanti kalau soalnya Anda menemukan mata dadu berjumlah 3 dan 10, maka dikali. Ya, itu trik dari kami ya. Kalau atau itu ditambah, kalau dan dikali. Oke ya, semoga bisa dipahami. Nomor 9. Peluang siswa SMK Pakusarakan tidak lulus adalah 0,20. Berapakah peluang siswa yang lulus ya? Peluang itu kan kalau disimpulkan 1 ya. Peluang kerja 1 ya. Peluang itu adalah 1 sebenarnya ya. Peluang kepastian artinya itu 1 ya. Kalau peluang sendiri antara 0 sampai 1 berarti 0, itu peluang ya, masih kami seperti itu. Maka peluang siswa yang lulus adalah 1 dikurangi yang tidak lulus, ketemunya 0,8. Kalau yang tidak lulus 0,2, maka berapa sih peluang yang lulus? Tinggal 1 dikurangi yang tidak lulus, ketemunya 0,80. Kalau jadikan persen, 80% peluang siswa SMK Pakusarakan lulus UN ya. Paham ya? Nomor 10. Carilah median pada data di bawah ini. Ini ada angka, ada data. Anda disuruh mencari mediannya. Nah, kenapa ini soal sekilas mudah ya, tapi banyak yang salah, terburu-buru mengerjakannya. Jadi kita urutkan dulu angka-angka tersebut di atas. Jadi ketika Anda mendapatkan soal seperti acak seperti ini, Anda langsung, oh median nilai tengah, langsung kita hitung. Kalau ganjil pas, ambil yang nilai atau angka yang di tengah ya. Itu beda ya. Kalau misalnya kita berburu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, berarti ke sini 4, ke sini 4. Oh, ini mediannya 5. Nah, salah. Ketika kita urutkan, maka seperti ini.
maka medianya adalah ini ke sini, ke kiri 4, ke kanan 4, jadi yang di tengah-tengah adalah 6. Medianya adalah 6 ya. Oke. Kami harap bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa memberi manfaat buat kami pribadi, buat adik-adikku semua, anak-anakku semua yang sedang belajar di tingkat SMK, SMA kelas 12 dan program kesetaraan paket C kelas 12 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekiranya bermanfaat, silakan di-share ya, di-subscribe, like, dan di-share kepada teman-temannya, saudaranya, keluarganya, ada dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.